3, 2, 1. Radio on Point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo, selamat pagi menjelang siang Sobat Radik. Sobat Radik, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu happy, semangat, dan pastinya tetap ceria kayak Eka. Nah, di Zona Kampus kali ini, Eka bakal nemenin Sobat Radik selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan seperti biasanya di segmen Zona Kampus yang selalu ditunggu-tunggu, kita kedatangan tamu spesial yang super keren sih kata Eka ya. Dan pastinya bisa banget ngasih inspirasi buat Sobat Radik semuanya. Jadi ia tuh adalah sosok yang luar biasa yang berhasil mengharumkan nama kampus kita tercinta dengan meraih juara e-sport mewakili Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024. Aduh, siapa nih orangnya? Penasaran gak sih? Jadi langsung aja yuk kita sambut bareng-bareng dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia. Halo. Halo, siapa nih namanya? Boleh kenalan dong? Namaku Rafa Atanaska. Rafa Atanaska bisa dipanggil siapa? Dipanggilnya Rafa boleh, terus kalau orang-orang biasanya manggil Rafa Mos, gitu juga boleh. Dari mana asal usul Rafa Mos ya? Kan namanya Rafa Atanaska. Rafa Mos tuh sebenarnya ada usulnya juga. Gimana? Artinya tuh nggak terkenal. Oh, nggak terkenal. Iya, soalnya Ra tuh kalau di bahasa Jawa kan kayak enggak gitu. Ora gitu kan? Enggak, ora gitu. Oh gitu. Jadi gitu doang sih. Tapi alhamdulillah terkenal ya? Alhamdulillah. Ternyata seru banget nih ya Sobat Radik ngobrol-ngobrol dengan Mas Rafa. Oke nih, sebelum kita lanjut tanya-tanya lebih dalam lagi, Eka mau puterin lagu dulu yang buat peregangan Sobat Radik biar lebih semangat ngedengerin Eka. Bakal puterin lagu dari Mocha yang berjudul Do What You Do. So, check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih dengan Eka di program Zona Kampus tentunya. Nah tadi Eka udah puterin lagu dari Mocha yang berjudul Do What You Wanna Do. Dan semoga lagu tadi bisa menjadi awal semangat Sobat Radik di hari ini. Dan tentunya masih dengan tamu spesial kita nih. Tadi ada Rafa Mos, mahasiswa ilmu komunikasi yang membawa harum nama Universitas Muhammadiyah Surakarta lewat lomba e-sport Mobile Legends 2024 yang mewakili kampus kita tercinta. Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi soal lomba, aku tuh penasaran nih, Rafa, apa sih yang menjadi alasan Rafa memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta? Memilih kuliah di sini ya? Yes, kenapa Ada tuh? beberapa alasan sebenarnya sih. Apa? Yang pertama tuh mungkin karena dekat dari rumah lah ya. Rumah aku kan di sini juga, daerah Solo. Itu pertama. Terus? Yang kedua tuh emang aku di sini pengen ngebangun e-sport di UMS sih. Emang niat awalnya tuh kayak gitu ya? Iya, soalnya ceritanya gini, di SMA tuh dulu aku punya tim e-sport. Jadi aku tuh pengen kayak nge-cloningin tim e-sport ke SMA ke kuliah gitu. Oh gitu. Mungkin ranah kuliah tuh kayak liganya lebih gede. Jadi Yes, bener banget. aku pengennya gitu. Itu alasannya itu sih sebenarnya. Tapi emang awal tujuan kamu tuh di UMS kan? Enggak mencoba negeri-negeri gitu? Kayak menurutku kayak chance di UMS tuh kayak semua orang bisa masuk gitu loh. Oke, Jadi, daripada susah payah, iya, langsung kalau aja. PTN tuh lebih susah kayaknya. Tahu. Nah, terus kenapa ambil jurusan ilmu komunikasi? Sebenarnya lebih santai mungkin, aku ngeliatnya gitu lah ya. Lebih santai, terus kayak mungkin biar biasa belajar komunikasi. Dan kayak mungkin komunikasi lebih santai, kayak kita Lebih mikir santai. nggak ada matematikanya, tapi ternyata wow, kita di prank guys. iya nih Sobat Radik, ternyata ada matkul apa tuh namanya? Statistika. Gitu. Yes, pokoknya itulah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang jurusan ilmu komunikasi nih tadi, pernah nggak sih keberatan atau menyesal kamu tuh ambil jurusan komunikasi? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman aku tuh kadang gak expect aja. Kenapa? Ternyata Ilkom tuh bisa sibuk juga. Oh iya kan? Iya, gue kira kan paling Ilkom doang nih gampang lah ya. Santai gitu. Ternyata sibuk juga loh. Sibuknya ngapain tuh? Banyak-banyak tugas. Dulu tuh ada tugas yang bikin aku sibuk banget.
Itu fotografi guys. Aku tahu itu. Mungkin Sobat Radik yang jurusan ilmu komunikasi Hati-hati aja. juga tahu. Karena itu tugas-tugasnya bener-bener buat kita pusing. Betul banget. Dan selain sibuk kuliah nih Rafa, aku tuh mau tahu apa aja kesibukan kamu di luar kampus. Mungkin kamu ngikuti UKM atau apa gitu? Enggak sama sekali sih kalau KM. Enggak sama Enggak. sekali. Oke, tapi apa kesibukannya Sibukku tuh selain lebih itu? berkaitan dengan e-sport juga sih. E-sport, Kayak ngejoki di ML gitu. ngejoki. Iya, itu nambah penghasilan lah ya. Oke. Itu ngejoki itu lebih dalam lagi nih, ngejoki itu bayarannya tuh per Per star, per bintang. Kalau di bintang. ML. Oke, berarti Per enggak bintang. per pangkat tuh per star enggak sih? Enggak, beda. Oh, beda. Setiap pangkat tuh ada 5 star buat naikin. Oh gitu. Iya. Dan itu terserah kita mau matok harga berapa ya? Iya, Berapa tuh kira-kira kamu? tergantung starnya ya. Kalau Iya. misal nih legend gitu, 10.000 lah per star. 10.000. Iya, kalau mythic tuh naik lagi 20.000 gitu. Aduh, aku lupa nih akunku tuh apa ya? Masih baru tapi. Masih baru. Apa tuh? Nggak mau ah. Nanti ya. Apa sih yang awal-awal tuh namanya? Warrior. Naiknya warrior apa? Master. Elite. Kayaknya aku masuk ke elite deh. Tapi apa-apa aku lah. dapat save terus tahu. Wih. Kayaknya aku bakal jadi pro player kayak kamu deh. Boleh tuh, boleh. Ya, doain ya. Apa? Belum. Laila. Oke, jadi itu tadi Sobat Radik ngobrol-ngobrol tentang perjalanan akademiknya Rafa Mos yang dari dia memilih kampus UME, terus masuk jurusan ilmu komunikasi dan alhamdulillahnya tidak. Oh, sedikit menyesal ya Mas ya? Sedikit kalau dari apa komunikasinya tuh Seru. seru sebenarnya. Cuman kalau tugas-tugasnya menyesal dikit. Oke. Dan di Ilkom ini aku ngerasa kayak menemukan zona pertemanan yang seru juga gitu. Syukurnya gitu nggak Iya, sih? jadi betah. Iya, bener banget, banget. Kayak pertemanannya, lingkupnya itu mensupport kita dalam Iya. belajar, dalam main-main kayak gitu-gitu. Benar. Oke, itu tadi Sobat Radik. Aku tahu Sobat Radik masih akan kepo tentang apa sih pembahasan kita nanti selanjutnya. Tapi untuk itu Eka memuterin lagu dulu dari Kahitna nih yang berjudul Di Sekitar Senayan. So, check this one out. Aduh, gimana? Tadi udah aku puterin lagu lagi. Aku harap Sobat Radik makin bersemangat dan makin bergairah. Bergairah? No, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makin itulah pokoknya buat dengerin siaran bareng Eka dan Rafa Mos kali ini. Nah, kita langsung masuk ke topik yang menurut aku sih paling seru dan paling aku tunggu-tunggu nih. Wis. Jadi, aku tuh dengar Rafa tuh kan kuliahnya di UMS. Ya. Jadi kayak sering ikut lomba game, terus kayak game Mobile Legends tentunya ya. Iya. Terus gimana sih awal mulanya kamu tuh bisa naik ke panggung e-sport? Mungkin kamu bisa ngejelasin awal mulanya panggung e-sport yang biasa, terus naik ke UMS e-sport kayak gitu. Oh gitu. Jadi awal ceritanya tuh guys, aku terinspirasi dari YouTube sih. Kayak ngelihat YouTube tuh e-sport kok kayak bisa ngasilin duit gitu loh. Oh iya. Iya. Terus aku jadi tertarik. Jadi awal itu aku coba-coba dulu. Kayak dulu juga cupu aku. Semua orang pasti pernah cupu kalau main di awal. Oh, noob ya. Berarti ini Noob. aku awal-awal tuh emang masih noob Iya. guys. Kalian nggak boleh meremehkan aku ya. Aku tuh besoknya bakal bersaing sama Rafa Mos. Siap. Siap. Ya, ditunggu. Lanjut. Habis itu kita kan kalau pengen jago ya harus usaha banget lah ya. Iya. Terus harus tryhard terus, main terus tiap hari. Terus nyobain turnamen-turnamen kecil dulu awalnya. Itu turnamen kecil-kecil tuh bayar gak sih? Bayar. Bayar. Terus bayarnya juga dikit kok, paling 50.000 biasanya. 50.000. Itu Oke. di area Solo-Solo dulu pertama. Oh, Iya. gitu-gitu. Terus? Terus mulai naik itu kan itu tahun 2021. Pas tuh habis corona lah ya. Berarti itu kita masih apa ya? Masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya. Terus? Terus habis itu direkrut temen. Ada kayak ada seseorang nih kayak tim gede. Ya gede di Jawa Tengah lah ya. Heeh. Ngeliat aku main, terus dia tertarik. Aku direkrut. Diseleksi dulu gitu. Oh gitu. Terus habis itu mulailah naik ke tingkat Jawa Tengah, terus nasional, begitu-gitu. Berarti awal mulanya itu walaupun masih merintis tuh bisa langsung ke tingkat nasional ya? Bisa. Keren-keren Yang sih. penting kalau di ML nih harus jago aja. Harus jago. Iya. Harus punya banyak diamond nggak? Nggak usah itu. Yang penting tuh skill bro, bukan skin.
Oke. Berarti aku pakai Laila itu aku juga bisa jadi pro player. Bisa, Laila ya. Iya, kenapa kok Harus Laila Laila ya? banget ya. Kenapa? Kan dia punya bom gitu. Emang apa sih hero kesukaan kamu? Ya, kesukaanku. Kalau di aku kan sebagai XP laner. Apa itu? fighter, rawanya. Apa itu? Fighter tuh kalau di ML yang apa ya? Badanin. Yang badanin lah istilahnya, yang open perang, tank, open tank war. bukan? Bukan. Tank itu bukan kan tank. badan pertama. Oh, oke. XP ini kedua lah istilahnya. Oke. Itu yang di belakang kamera nggak usah ketawa-ketawa ya. Ini Eka lagi belajar nih ya. Habis itu. Habis itu aku ke tingkat nasional tuh ini sih sebenarnya Kak, ada sponsor yang masuk yang mendukung. Keren banget. Kenapa bisa Kan- sponsor masuk? Ya karena ini sih lebih tepatnya kita dilirik sih. Oh, oke. Karena udah terbentuk tim nih, terus dilirik. Itu jadi kalau nama timnya siapa? hidrogen waktu itu. Hidrogen. Sampai sekarang Sekarang udah enggak, udah ganti lagi timnya. keren banget. Ganti-ganti mulu soalnya. Habis itu berarti itu kan perjalanan kamu gimana sih awal mulai merintis waktu sebelum masuk UMS? Gimana caranya kamu bisa masuk di tim e-sport UMS? Tim e-sport UMS ya, lebih tepatnya awalnya tuh seleksi sih. Kalau yang resmi sekarang kan e-sport UMS tuh seleksi dulu. Seleksinya tuh gimana? Cara seleksinya? Pihak UMS tuh bikin kayak turnamen kecil, ibaratnya gitu kan. Yang menang tuh dibuat jadi timnya UMS e-sport. Oh gitu. Jadi seleksinya gitu. Terus tapi sebelum itu aku udah ini sih, udah punya tim. Cuman tim e-sport UMS nih nggak resmi dari pihak UMS gitu. Kalau yang sekarang resmi. Sekarang Kalau resmi. di awal-awal kuliah dulu enggak. Oh gitu. Soalnya pihak UMS belum tahu aku, belum dilirik gitu soalnya. Oh gitu. Dan sekarang kalau udah dilirik tuh kayak oke, Rafa aja yang kita mainkan di turnamen ini. Oke gitu. Rafa dan Gimana? teman-temannya. Siapa aja nih? Boleh disepil dong siapa nama teman-temannya dan timnya tuh apa? Timku tuh namanya di UMS nih UMS Shadow. UMS Shadow. Ya, timku tuh gak dari fakultasku doang sih, banyak sih. Oh iya. Ada yang dari fakultas hukum, fakultas ekonomi, terus FKI ada satunya teknik. Jadi 5 itu dari SMA ku semua. Terus Keren aku banget. ajak ke sini. Boleh tuh SMA mana tuh? Sama Batik 1 SMA Surakarta. Batuk tuh kayaknya isinya gudangnya pro player gak? Amin, benar. Amin. Terus tadi namanya siapa aja? Namanya tuh ada yang Alpen 1 itu tankku, roamku. Tank, oke. Ya. Franco. Ya, Franco. Yang gemuk itu. Wah, itu. Ya. Terus siapa lagi? Terus ada yang namanya ini Dimas. Dimas tuh kebetulan FKI juga, tapi dia sistem informasi. Oh iya, baru ya ini jurusan Iya. baru di UMS Iya, nih. adik tingkat ya. Oh Tapi iya. itu sebagai jungler di timku. Terus ada lagi yang fakultas hukum, itu namanya Bias. Dia sebagai marksman. Tahu marksman? Tahu apa ya hero-nya? Aku lupa tapi. Laila itu marksman. Nah, itu aku sih. Iya, oke. Iya. Terus satu lagi yang terakhir nih, mid lanerku atau yang main mage biasanya. Iya. Itu Ruli namanya. Kalau dilihat-lihat di kampus kita ini yang gabung tim e-sport itu ada berapa? Di Selain kampus- 5, selain tim kamu. Banyak nggak Ada sih? tim 2 juga sih. Oh, tim 2 berarti Iya. tim-timan gitu ya, satu. Ada tim 1, 2, 3 di UMS. Wah, berarti ada berapa orang tuh? 15. 15 orang. Iya. Wih, keren banget nih Sobat Radik ya. Untuk itu, semoga Sobat Radik tuh menerima informasi yang kita obrolin tadi. Sebelum itu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Eka bakal muterin lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Hari Bersamanya. So, check this one out. Lagi nih di 89.8 Radik FM. Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Masih ditemani dengan Eka dan Rafa Mos. Apa nih? Gimana Rafa? Masih semangat kan? Masih dong. Harus Gas semangat. gas terus. Yes, karena kita tuh masukin ke segmen ketiga, yaitu segmen pertanyaan. Karena tadi kita udah sempat buat story bareng. Terus kita kan juga udah sebar pertanyaan di question box. Dan ternyata banyak sekali nih sobat-sobat Radik yang ingin menanyakan gimana sih Mas Rafa
Ini yang pertama nih, kita langsung bacain aja ya. Iya. Bagaimana sih Mas bagi waktu antara kuliah sama e-sport? Bagi waktunya ya. Yes, bener banget. Sebenarnya ini hal yang paling susah sampai sekarang yang aku rasain sih guys. Oke. Cara bagi waktu kuliah sama e-sport. Soalnya aku tuh pernah ada momen dimana kuliah tuh lagi sibuk-sibuknya. Di e-sport tuh juga banyak turnamen. Terus Ya kalau dari aku ini sih guys, agak egois. Aku korbanin salah satu. kamu ngorbanin yang mana tuh kalau boleh tahu? Korbanin kuliahnya. Karena kan kita kuliah mungkin dikasih kesempatan buat nggak masuk 4 Selama kali lah 4 ya. kali biasanya, Iya, jadi iya. ya mungkin bisa memanfaatkan waktu itu. Iya. Yes, kayak gitu. Jadi itu yang susah guys. Terus itu emang nggak bisa ya? Apa namanya? Kenapa harus milih turnamen? Karena dapat duit. Karena dapat duit. Iya bener. Kalau nggak dapat duit aku nggak mau. Kalau kuliah bayar duit. Iya itu dia. Kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Kalau nggak salah di dunia e-sport itu kan ada jam terbang latihannya nih kan ya. Iya. Nah, kan aku denger-denger tuh juga latihannya 18 jam, tapi nggak tahu juga sih itu bener atau enggak. Nah, kalau Rawa sendiri nih, jam terbang itu apakah ada keberatan? Kalau dari aku jam terbang tuh aku anggap sehari 15 jam. Itu Oke, dikurangin berapa itu? 3 jam. 3 jam. Cuman dikurangin 3 jam. iya karena aku butuh tidur juga. Butuh tidur berarti selama 15 jam itu tuh main terus kah atau Iya gimana? main terus. Paling restnya tuh cuman kalau kita mau mandi, mau makan, itu restnya doang. Selebihnya main terus. Wow, nggak meledak kah Bang HP-mu? Alhamdulillah enggak sih. Gampang nanti tinggal update lagi nggak sih? Amin. Berarti cuma 15 jam terus Iya, itu berlaku pas hari libur sebenarnya sih. hari libur. Kalau hari kuliah kayaknya aku sekarang cuma 8 sampai 10 jam. ya mungkin karena udah jam terbangnya udah banyak jadinya lebih Iya. rileks lagi Iya, sebenarnya menghadapi. yang penting tuh konsisten aja. Oke, konsisten. Minimal tiap hari main gitu. Oke, berarti aku harus tiap hari main Mobile Legends ya. Iya, bener. Main Nanti terus kita aja. mabar bareng bisa nggak? Yuks. Tapi jangan ngejek aku noob. Nggak boleh. Enggak, usaha dulu. Oke, nah kan usaha dulu Iya. yang penting tuh konsisten. Betul. Nggak usah ketawa. Lanjut pertanyaan ketiga. Aku tuh kan pernah lihat kan turnamen-turnamen gitu, tapi walaupun nggak secara live sih, secara langsung. Jadi aku nontonnya tuh di live gitu loh. Di YouTube gitu ya misalnya. Yes, kayak gitu tuh. Terus banyak banget nih yang nonton kayak gitu kan pasti kayak apa ya, atmosfernya turnamen tuh dingin banget nggak sih? Oh, Kamu iya. ngerasain jedak-jeduk gitu, terus keringet dingin, tangan berair seperti itu. Itu gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya tuh harus relax dan jam terbang. Dan jam terbang. Iya, dulu soalnya di awal aku nervous, keringat dingin, dan itu bikin main jadi cupu gitu. Soalnya HP gak bisa dipencet, keringetan gitu. Tapi alhamdulillahnya menang. Waktu itu ada menang ada kalah sih. Ada Dulu menang, gak ada menang terus kok, ada kalahnya juga. Waktu awal-awal. Itu kalau boleh tahu main pertama tuh turnamen di Solo. Di Solo tepatnya. Turnamen di Solo di itu kok The Park Mall. Oh iya. Solo baru. Oke, itu berapa lawannya itu banyak banget gak sih? Lawannya 120 tim. 120 tim. Wow. Wow. Dan kamu mendapatkan juara nggak tim kamu? Juara 3. Keren banget, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, berprestasi sekali. Oh my god. Nah, kayak gitulah. Aku kayak aduh nggak sabar banget buat main sama Rafa nih. Soalnya dia kayaknya oke langsung lanjut aja. Hero yang biasa kamu mainin kan kalau aku udah bilang tadi aku suka Layla, Mia. Nggak boleh Sebenarnya hero favoritku tuh Cilong, Balmon. hero Bukan favoritku tuh jelek. ini tahu ini enggak? Arlot. Ya nggak tahu deh. Arlo tuh yang gimana? Yang basic-basic aja dulu nggak sih? Yang basic ya. Awal-awal. Fanny. Awal-awal. Oh iya. Fanny. Tadi aku dapat jokes itu. Kalau Fanny tuh pakai kabelnya kabel apa? Kabel listrik kah kabel apa? Kabel PLN. Kabel PLN. Ya itu awal-awalnya. Soalnya bisa. Itu belajarnya lama loh Fanny itu. Iya. Susah itu kayak orangnya. Just No Limit nggak sih? Iya. Gini. Just No Limit juga ya? Aku pernah coba dan nggak bisa. Itu nggak bisa nempel di temboknya. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa jalan. Sumpah susah Itu hero banget yang itu. paling susah sih. Dan kalau zaman dahulu di ML tuh kalau bisa hero itu dianggap jago. Udah. Iya kayak Just No Zaman-zaman Limit. SMA udah itu. Kamu ada itu nggak sih? Apa namanya? Orang favorit kamu awal-awal kamu? Oke, idol istilahnya. Idol kamu. Ya itu Just No Limit juga yang Sama kita. ngajarin main ML. Maksudnya kayak nginspirasi lah ya. Mobile Legend. Iya. Ya. Cuman oke. dia soal waktu itu yang paling famous juga. Iya kan. Tapi sekarang dia kayak udah. Ya udah berkeluarga. Heeh. Emang harus ditinggalin kalau udah tua tuh gamenya ini. Yes, bener banget. Nah,
Terus selanjutnya ini ada pertanyaan yang kelima nih Sobat Radik. Pandangan orang tua kamu saat pertama kali kamu terjun ke dunia e-sport itu kan pasti nggak gampang ya. Itu awalnya tuh gak disetujuin sih. Gak didukung, Wow. dimarahin. Pokoknya kamu gak boleh main ML, harus fokus sekolah. Mau waktu itu. jadi apa kamu, ha? Iya bener. Dapat uang, oke nak lanjutkan saja hobi kamu. Mamah bangga Itu. sama kamu. Kamu anak kebanggaan mamah, pasti seperti itu kan? Itu, semua orang tuh pasti gitu. Dan semua orang tua itu juga pasti butuh ini sih, kayak bukti nyata gitu. Oh iya, Dan berarti hasil. Karena Jadi- aku ada pencapaian, orang tua jadi setuju. Oh gitu, berarti pencapaian yang awal itu paling. Waktu Iya. di Depak itu kamu Iya. menang, jadi kayak orang tua Bilang. kamu mensupport kamu. Ya kalau ini misal, mah e-sport tuh ada duitnya loh kalau menang gitu. Jadi Terus setuju-setuju aja. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu inget waktu, inget sholat dah gitu. Sholat tapi juga Sholat dong. real kah? Real. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ke-6. Kalau boleh tahu nih, prize pool paling gede berapa waktu ngikutin turnamen? Oh, paling gede nih ya. Ini di Jakarta waktu itu. Oh, di Jakarta berapa tuh? 50 juta. Weh, demi apa 50 juta? Iya. Tadi siapa yang cuma bilang 10 juta? Aduh, keren banget. Di soal itu turnamen resmi dari Indonesia lewat sponsor namanya Super Challenge. Oh, Super Challenge. Dan kamu bakal, kalau ada turnamen itu bakal ngikutin lagi nggak? Ngikutin lagi. Harus ya? Harusnya ikut lah aku. Soalnya pasti kan kalau yang juara tahun kemarin tuh di invitation buat tahun ini gitu loh. Gitu. Iya, Oke, biasanya oke. gitu. Wow, keren banget 50 juta. Dibaginya berberapa? Itu 50 juta dibagi 5. Cuma berbagi Jadi lima. per orang 10 juta. Kan kalau di belakang tim kan pasti ada orang-orangnya tuh nggak dibagi, mereka nggak dapat juga. Enggak. Itu udah ada bagian sendiri sebenarnya. Oh, oke. Persenannya tuh. Aku tahu. Terus yang terakhir nih, pertanyaan terakhir Sobat Radik. Bang, info turnamen yang akan diikuti dalam waktu dekat dong, Bang. Oh, kebetulan hari ini ya, guys. Oh my God, iya, hari ini. Hari ini tuh ada turnamen Liga e-sport mahasiswa. Di mana tuh? Itu sistemnya online dulu. Oh, online. Jadi kualifikasinya online, habis itu kalau udah masuk ke group stage, playoff itu di Bandung, offline-nya. Oh, gitu. Playoff itu kayak 8 besarnya gitu loh. Di Bandung. Dan ini nanti jam berapa nih kalau boleh tahu? Ini jam 3:30. Oh, masih lama lah Masih ya. lama, Masih lama. ada Aman waktu aja. buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada waktu juga buat kita mabar ya, nanti habis ini kita mabar ya. Oh iya, oke, Aduh, boleh. aku excited banget. Kenapa ya? Aduh. Jangan pakai Laila tapi ya. Terus aku harus pakai apa? Balmon. Pakai apa aja, yang penting jangan Laila. Kenapa? Ultinya Laila tuh sakit loh. Iya sakit ya kalau kena. Aku bisa. Udah pakai ini aja yang gampang. Apa? Angela. Nggak mau, aku udah pernah. Itu Angela tuh kayak petir-petir itu gak sih? Iya, itu gampang tinggal nembeng-nembeng menang. Aku mau nebeng yang pakai kendaraan. Apa namanya? Johnson. Iya, aku mau. Ya itu aja Nanti dah. aku pegang Johnson, kamu Ya pegang tak bawa Angela. keliling-keliling itulah ML lah. Oke dah. Iya. Wah, seru banget. Oh my God, seru banget. Aduh, sebenarnya tuh kayak nggak mau mengakhiri siaran kali ini tapi Sobat Radik. Tapi ternyata udah 60 menit berlalu nih. Boleh dong Mas kasih kesan-kesan dan pesan buat Sobat Radik dan mahasiswa-mahasiswa yang merintis masuk ke e-sport kayak gitu. Bener ya. Heeh. Buat kalian semua yang pengen masuk ke dunia e-sport, kalian harus korbanin waktu kalian buat e-sport sih lebih tepatnya. Jelas. Karena itu susah sebenarnya guys. Kita juga punya kehidupan di real life pasti kan. Yes. Cuman kadang e-sport tuh ya buat cabang buat ini sih nyari duit. Jadi mau nggak mau itu harus dikorbanin waktunya. Dan sekarang e-sport juga bisa jadi ladang pekerjaan. Nggak cuma main game doang yang hobi gitu nggak. Karena digaji juga kadang kalau punya tim. Oh gitu. Iya. Per bulan. Iya per bulan. Tapi asalkan ikut turnamen atau Ya gimana? harus mengikuti syarat semua itu kayak turnamen, terus sparring, latihan gitu-gitu. Oh kayak gitu, tapi digaji. Digaji. Seru banget. Seru. Kayak abis ini aku gabung deh. Ajakin ke tim kamu bisa nggak? Bisa? Bisa kan? Bisa. Gak usah meremehkan gitu mukanya. Aku tahu aku bakal hebat di suatu saat nanti. Amin. Aminin dah. Oke, terima kasih banyak Rafa Mo sudah berbagi cerita inspirasi di Zona Kampus kali ini. Nah, semoga informasinya yang dapat Eka sampaikan dan Mas Rafa juga bermanfaat bagi Sobat Radik yang mendengarkan dan menonton di Zona Kampus kali ini. Sukses selalu untuk semua perjalanan akademiknya dan di Amin. karirnya. Thank you. Makasih Oke. banyak.
Nah, jangan lupa untuk terus dengerin Zona Kampus hanya di 89.8 Radik FM setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 11 sampai 12 siang ya Sobat Radik ya. Kita bakal selalu kasih informasi menarik seputar dunia pendidikan dan inspirasi mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.